Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kristo Jeremy, kelas 12 IPA 2, absen 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum korosi. Nah, tujuan dari praktikum kimia korosi ini yang pertama adalah mengetahui proses perkaratan dari berbagai macam perlakuan yang diberikan kepada paku. Nah, yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu korosi. Nah, yang terakhir tujuannya adalah mengetahui cara mencegah suatu korosi. Nah, jadi apa itu korosi? Korosi secara umum adalah rusaknya suatu logam karena pengaruh lingkungan. Secara elektrokimia, korosi dapat dijelaskan melalui perkaratan besi. Perkaratan besi itu sendiri adalah teroksidasinya suatu logam karena H2O di udara. Nah, logam besi ini adalah logam paling gampang untuk teroksidasi. Nah, logam yang susah untuk teroksidasi sendiri memiliki potensial elektroda melebihi 0,4 V. Nah, contohnya itu adalah platina, emas, dan perak. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi korosi. Faktor yang pertama adalah air dan kelembaban. Faktor yang kedua adalah elektrolit. Faktor yang ketiga adalah permukaan logam itu sendiri. Dan faktor yang terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke proses kerja praktikum. Nah, tadi itu adalah alat bahan serta cara kerja dalam melakukan praktikum ini. Selanjutnya, mari kita lihat hasil pengamatan yang sudah saya lakukan selama 3 hari. Nah, pada hari yang pertama, paku yang paling mencolok perubahannya adalah di cuka. Paku di cuka ini sudah berubah warna menjadi sedikit kehitaman. Tetapi untuk paku di media-media yang lain seperti di minyak, di air masak, air garam, ataupun air biasa, dan tempat yang kosong juga belum ada tanda-tanda perubahan sama sekali. Selanjutnya, di hari yang kedua, paku di larutan cuka sudah mulai hitam dan di sekitar paku tersebut mulai muncul gelembung-gelembung udara. Untuk paku yang di air biasa, air garam, atau air yang sudah masak, perubahannya tuh masih sangat minor, cuman muncul seperti bercak atau bintik-bintik hitam di sekitarnya. Nah, untuk yang di minyak dan di tempat kosong itu belum ada perubahan sama sekali. Yang terakhir, di hari yang ketiga, paku di larutan cuka sudah sangat hitam dan larutan cukanya sudah jadi keruh, jadi warna coklat. Nah, untuk air yang air biasa, air garam dan air masak itu perubahan dari hari kedua ke ketiga masih kecil juga ya, cuman bercak-bercak atau bintik hitamnya bertambah sedikit dan airnya sudah mulai keruh, tapi keruhnya tidak terlalu parah. Nah, pada hari yang ketiga ini, minyak dan yang kosong itu pakunya tetap sama. Nah, itu pengamatan selama 3 hari.
Ada sedikit kesalahan mungkin yang saya lakukan dalam penelitian ini. Paku yang saya teliti tampaknya kurang mengalami korosi. Mungkin karena saya kurang mengamplas, atau emang pakunya memiliki lapisan yang tebal, lapisan anti karat yang tebal. Nah, pembahasan tentang praktikum korosi ini akan saya tampilkan di bagian berikut ini. Selanjutnya adalah pembahasan. Berikut adalah tabel pengamatan selama 3 hari. Paku pada air biasa pada hari pertama tidak terjadi apa-apa. Pada hari kedua dan ketiga mulai muncul noda hitam, tapi sangat sedikit. Sama dengan paku pada air masak. Pada hari pertama tidak terjadi apa-apa. Pada hari kedua dan ketiga mulai muncul noda hitam. Yang ketiga adalah paku pada air cuka. Paku pada air cuka pada hari pertama sudah menjadi gelap. Pada hari kedua, paku tersebut mulai bertambah gelap atau bisa dibilang hitam, dan terdapat gelembung di sekitar paku. Pada hari ketiga, paku mulai pekat, hitam pekat, dan air cuka pun juga berubah menjadi warna coklat keruh. Nah, yang minyak ini selama hari 1-3 tidak terjadi perubahan apapun. Pada larutan garam, pada hari pertama tidak terjadi perubahan apapun. Pada hari kedua dan ketiga, mulai muncul noda hitam, tapi sangat sedikit. Paku pada gelas yang kosong, selama hari 1-3, tidak terjadi perubahan apapun. Yang pertama kita akan membahas proses korosi paku pada air biasa. Nah, sudah diketahui tadi pada air biasa, mulai muncul noda-noda hitam pada hari kedua dan ketiga. Nah, fakta ini sesuai dengan teori yang sudah kita ketahui, bahwa air dapat mempercepat terjadi korosi pada logam. Yang kedua, kita akan membahas proses korosi paku pada air masak. Pada hari pertama, paku tidak mengalami perubahan. Namun pada hari kedua dan ketiga, muncul sedikit noda-noda hitam atau gejala-gejala korosi. Sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi temperatur, semakin mudah mengalami korosi. Selain itu, uap air yang terdapat pada air mendidih juga membantu terjadinya proses korosi. Yang ketiga, kita akan membahas proses korosi paku pada cuka. Paku pada cuka adalah paku yang mengalami korosi paling cepat. Pada hari pertama, paku sudah mulai berubah warna menjadi gelap. Pada hari kedua, di sekitar paku mulai muncul gelembung dan warna paku menjadi hitam pekat. Pada hari ketiga atau hari terakhir, warna paku masih sama, tapi warna cukanya itu sudah mulai berubah menjadi coklat keruh. Cuka adalah larutan elektrolit asam yang menurut teori dapat mempercepat terjadi korosi. Larutan elektrolit mempermudah elektron untuk diikat dengan oksigen, yang berarti semakin mudah untuk terjadinya proses oksidasi. Yang keempat adalah proses korosi paku pada minyak. Selama 3 hari, paku tidak menunjukkan gejala-gejala korosi sama sekali. Hal tersebut terjadi karena minyak dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen. Dengan kata lain, minyak dapat memperlambat atau bahkan mencegah terjadi korosi pada logam. Yang kelima adalah proses korosi paku pada larutan garam. Pada hari pertama, paku tidak mengalami perubahan. Namun pada hari kedua dan ketiga, paku mulai muncul sedikit gejala-gejala korosi atau noda-noda hitam. Sama hal dengan cuka, bahwa senyawa elektrolit garam dapat mempercepat proses korosi. Senyawa elektrolit dapat mempermudah logam untuk mengikat oksigen di udara. Yang terakhir adalah proses korosi paku pada gelas kosong. Paku pada gelas yang kosong tidak mengalami korosi selama praktikum atau selama 3 hari itu. Karena gelas tertutup plastik, berarti paku sukar untuk bersentuhan dengan oksigen. Maka dari itu, paku tidak mengalami korosi. Nah, menurut pembahasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa korosi dapat mudah terjadi jika terjadinya kontak antara oksigen
dengan logam. Ada beberapa faktor juga yang mempercepat terjadi korosi. Yang pertama adalah air dan uap air, yang kedua adalah senyawa elektrolit, yang ketiga adalah permukaan logam itu sendiri, dan yang keempat adalah sel elektrokimia. Untuk mencegah terjadi korosi, kita dapat mencegah terjadi kontak antara logam dengan oksigen, atau juga kita dapat mengatur kelembapan udara di sekitar logam. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Saya Christo Jeremy dari kelas 12 IPA 2, pamit undur diri.